Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonosobo dan juga pembina Gudep SMA Negeri 2 Wonosobo, Ambalan Suropati dan Mustakaweni. Oke, jadi tiba di materi tentang seni budaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih rileks karena kita akan berbicara tentang seni, tentang hal-hal kreatif dan juga hal-hal yang pastinya menyenangkan buat teman-teman semuanya. Jadi nggak akan ada materi yang berat-berat sekali ya, karena kita akan enjoy, kita akan menikmati kesenian-kesenian Indonesia. Kita akan jalan-jalan bersama-sama dari mungkin nggak cuma di Wonosobo ya, ada beberapa alat musik dari Wonosobo juga, ada budaya dari Wonosobo juga. Tapi saya akan mencoba mengajak teman-teman jalan-jalan dari pulau satu ke pulau yang lain, bahkan ke negara lain juga nantinya di bagian akhir. Nah, mungkin sedikit intro tentang saya, perkenalan tentang saya. Mungkin bisa diawali dari video kali ya. Halo, saya Lukmanul Hakim. Saya seorang music producer dan juga DIY ethnomusicologist. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu saya sebelumnya atau mungkin sudah follow IG saya. Jadi perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Dulu saya Semadat angkatan 2009. Saya lulusnya tahun 2012 ya. Nah, jadi dulu saya ambil jurusan bahasa. Jadi itu sedikit background saya di Semada. Lalu saya ambil kuliah di jurusan etnomusikologi di Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan di situ sebenarnya saya agak salah jurusan sebenarnya. Jadi buat teman-teman mencoba berpikir kembali ya untuk memilih jurusan yang tepat. Cuman nggak masalah juga. Pada akhirnya saya mencintai apa yang saya pilih. Waktu itu pertama kali saya belajar musik-musik tradisional, kemudian saya berkenalan langsung dengan budaya Indonesia, berkenalan langsung dengan orang-orang yang menggeluti bidang-bidang kesenian di daerah, di desa-desa, jalan-jalan, bertemu dengan orang-orang, dan di situ justru saya menemukan titik cerah gitu. Jadi nggak jadi salah jurusan gitu. Nah, apa yang membuat saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya di Indonesia, khususnya kesenian. Kalau kita melihat kesenian atau alat musik misalnya, ketika kita melihat secara kasat mata atau kita hanya melihat alat musiknya itu sendiri, mungkin nggak menarik gitu, karena dulu saya juga nggak terlalu suka alat musik tradisional atau kesenian-kesenian yang ada di daerah gitu. Ya nggak begitu suka aja gitu loh. Kayak mungkin terlalu monoton atau kayak apa sih alat musik tradisional, nggak gue banget gitu. Kalau istilah anak muda ya. Nah, cuman pada akhirnya saya melihat waktu perkuliahan ya, saya melihat alat musik itu nggak sekedar alat musiknya saja, tapi juga yang menarik lagi itu adalah cerita di belakang alat musik itu. Jadi ketika kita melihat gamelan, kita nggak hanya melihat secara bentuk, oh gamelan ada saron, ada gong, ada macam-macam ya, dan suaranya seperti itu katakanlah. Nggak sekedar itu, tapi di belakang itu ada banyak sekali cerita-cerita yang mungkin pada saat itu saya baru belajar juga gitu. Oh ternyata katakanlah di Solo tuh di keraton gong, ternyata orang-orang sangat menghormati instrumen itu sampai akhirnya mereka membuat sesaji khusus untuk gong. Jadi
jangan kaget, jangan heran ketika teman-teman nanti ke Solo misalnya atau ke Jogja, ketika ada gamelan dari keraton itu di bawah gong itu ada sesaji atau persembahan untuk menghormati gong itu gitu. Ternyata semenarik itu orang-orang mentreatment kesenian di daerah gitu. Nah akhirnya explore lagi nih, nggak cuma gamelan tapi ada alat musik lainnya, termasuk dulu saya belajar gamelan Bali, ada gamelan Sunda, alat musik Makassar, dan lain sebagainya. Nah di perkuliahan agak menarik juga nih, karena disiplin saya kan dulu saya di Semada gitu ya, sering band-bandan gitu lah ya, bermain keyboard, kemudian bikin pensi setiap bulan. Mungkin buat guru-guru di Semada hafal lah ya. Dulu OSIS angkatan saya itu paling rusuh karena setiap bulan kita mengadakan pensi dan setiap bulan kita bermusik, kita mengekspresikan diri, kita berteriak bersama-sama di situ. Dan akhirnya setelah kuliah tiba-tiba kok banting setir gitu, yang awalnya bermain musik band ternyata harus mempelajari alat musik tradisional. Itu agak kaget juga gitu. Mungkin teman-teman juga nggak semuanya suka musik tradisional, it's okay, it's totally fine gitu. Mungkin saya harus bercerita juga kondisi alat musik di Indonesia sekarang ini, karena saya juga sering ngobrol-ngobrol sama orang di luar negeri juga, dan ternyata alat musik atau kesenian di Indonesia itu lebih baik kondisinya daripada di negara lain gitu, dimana mungkin di negara-negara lain mereka sudah tidak memainkan alat musik tradisional lagi. Jadi beruntunglah kita di Indonesia masih punya banyak sekali kesenian tradisional, alat musik tradisional, dan kita masih menjaganya. Itu nilai plus buat Indonesia. Cuman kita punya banyak sekali, mungkin ribuan kesenian ya yang ada di Indonesia. Nah, apakah kita bisa mempertahankan semuanya gitu? Nah, yang terjadi adalah banyak alat musik yang terancam punah, dan ketika alat musik atau kesenian itu punah, ya udah dari ribuan itu akan menghilang satu persatu kesenian Indonesia. Jadi ketika udah hilang ya udah akan sangat susah untuk kita kembalikan lagi gitu. Walaupun masih bisa ketika jejak-jejak itu masih ada, misalnya dari penelitian atau video-video gitu. Cuman PR-nya akan lebih tinggi ketika jejak-jejak itu hilang. Singkat cerita, di waktu perkuliahan saya belajar banyak sekali, bahkan dulu sampai alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar lebih lanjut atau exchange student di Thailand. Jadi saya belajar banyak juga tentang mass communication, jadi tentang branding, tentang marketing, tentang bagaimana kita membawa mungkin produk budaya atau musik itu menjadi lebih terkenal, menjadi lebih kekinian, atau menjadi apapun yang ingin kita capai gitu. Singkat cerita, saya lulus dari ISI Surakarta, kemudian ya welcome to the real life gitu. Kayak saya pulang ke Wonosobo pada saat itu dan saya nggak tahu mau ngapain jujur, tapi ada kewajiban bagi saya pribadi untuk mempelajari lebih lanjut dan membawa musik tradisional atau kesenian tradisional menjadi lebih hidup lagi gitu. Karena ya greget juga gitu, banyak kesenian-kesenian di daerah yang perlu sentuhan-sentuhan dari anak-anak muda gitu. Gimana sih caranya kita melestarikan musik tradisional atau kesenian tradisional secara umum, bahwa teman-teman nggak harus fokus atau terjun di keseniannya itu sendiri. Teman-teman nggak harus bisa memainkan, teman-teman nggak harus bisa mengerti secara mendalam tentang kesenian itu. Jadi semuanya itu bisa melestarikan kesenian. Gambarannya gini,
ketika kita punya sebuah kesenian gitu ya, katakanlah gamelan gitu, kita bisa melihat dari sisi sudut pandang kita masing-masing gitu. Misalnya saya suka menulis, atau ada teman lain yang suka desain, atau ada teman-teman lain yang suka videografi atau suka fotografi, suka marketing, suka selling dan lain-lain. Itu kita bisa mengemas kesenian itu melalui pendekatan kita masing-masing gitu. Misalnya dari gamelan, kita bisa, ketika saya seorang fotografer, saya akan mengambil gambar yang keren dari alat musik itu. Kemudian gambar-gambar hasil dari jepretan itu akan menjadi karya yang akan mendukung keberlangsungan musik tradisional itu sendiri gitu. Nah, sama juga dengan hal lainnya. Misalnya saya suka desain, katakanlah, saya bisa membuat desain yang menarik tentang gamelan itu menjadi mungkin lebih kekinian, atau desain-desain yang sedang happening di tahun ini, katakanlah. Kemudian dari sisi, mungkin saya anaknya bisnis banget nih misalnya, nggak masalah juga gitu. Kita nggak harus secara mendalam tahu tentang alat musik itu, tapi kita bisa ambil sisi bisnisnya aja, katakanlah bagaimana membuat formula bisnis untuk sebuah kesenian yang akhirnya nantinya kita bisa mempertahankan kesenian itu secara mandiri, secara sisi ekonominya itu bisa menghidupi seniman-seniman yang aktif di situ. Kemudian bagaimana masyarakat itu juga akan terbantu dengan sisi bisnis itu. Contohnya mungkin kayak angklung Mang Ujo, katakanlah. Saya yakin di situ ada orang bisnisnya, ada orang marketing, ada orang komposisi, ada orang macam-macam, desainer dan lain-lain. Nah, dari situ terciptalah lintas disiplin ilmu yang kita jadikan satu energi ke objek budaya itu sendiri. Jadi ketika banyak bidang itu melihat sebuah kesenian itu kan akan lebih kuat ya dari berbagai sisi. Nah, disinilah tantangan kita untuk membawa musik tradisional menjadi lebih mandiri. Kita nggak bergantung lagi ke pemerintah, kita nggak bergantung lagi ke orang nanggap kita apa enggak gitu. Tapi ketika disokong dari berbagai bidang, akan sangat kuat nantinya keberlanjutan dari kesenian tradisional ini. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan nih. Kita menikmati alat musik yang mungkin agak aneh. Mungkin teman-teman belum pernah melihat ini sebelumnya, belum pernah mendengarkan ini sebelumnya. Mungkin saya bisa mulai dari objek penelitian saya. Ini ada alat musik yang sangat menarik. Jadi ada sebuah botol atau trompet yang bisa berbicara. Anehnya, trompet ini itu bisa menirukan suara manusia, bahkan bisa bernyanyi. Jadi silahkan menikmati videonya. Namanya siapa? Parto. Kamu udah sekolah? Kelas berapa? Oh, kelas 2. Kalau misalnya how are you gitu. How are you? Bisa. Ya, keren banget kan. Mungkin kita akan membedah kesenian, nggak sekedar kesenian tradisional ya, tapi kesenian yang berkembang di masyarakat. Bahkan nanti saya lebih jauh lagi akan bercerita tentang kesenian baru atau inovasi-inovasi yang berangkat dari kesenian tradisional.
kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk refreshing nih, keliling Indonesia, nggak Indonesia ya, beberapa tempat di Indonesia, dan inilah videonya. Nah, oke, selanjutnya ada sebuah instrumen yang digunakan untuk jualan makanan, gulali, atau kalau orang Lombok itu bilangnya rambut nenek gitu. Karena gulali itu kan kayak rambut nenek gitu ya. Gulalinya itu dimasukkan ke dalam sebuah alat namanya gula gending. Ternyata alat itu bisa dimainkan, menghasilkan nada-nada yang akhirnya dipakai untuk jualan gitu. Ketika gula gending itu dimainkan, anak-anak itu biasanya pada datang pada beli rambut nenek atau gulalinya itu. Jadi itu salah satu instrumen yang berkembang di masyarakat, khususnya di Lombok. Bagi, ayo, beli. Pelan-pelan. Aku udah. Ya, bentar. Nah, gantian. Ya, itu dia gula gending, dan alat musik ini juga pada akhirnya saya bawa ke Australia pada saat itu di acara Mapping Melbourne. Jadi silahkan nonton dulu ya.
alat musik yang tadi itu hampir punah, beberapa tuh hampir punah. Akhirnya saya dan teman-teman mulai menggodok alat musik ini menjadi sebuah karya baru, komposisi musik baru. Dan pada akhirnya bisa perform di salah satu the best venue di Melbourne. Itu keren banget sih, standar venue-nya gila. Mungkin di Wonosobo belum ada ya venue yang kayak gitu. Semoga ada nanti. Jadi nanti karena waktunya terbatas juga, buat teman-teman yang pengen tanya lebih detail lagi, bisa silahkan tanya langsung ke DM Instagram saya boleh. Nah, di karya tadi itu ada satu alat musik yang belum saya jelaskan. Mungkin teman-teman udah pernah tahu sebelumnya, namanya bundengan. Oke, jadi disclaimer ya, bundengan itu bukan alat musik milik Wonosobo atau bukan alat musik Wonosobo ya. Karena secara sejarah itu bundengan pada zaman dulu ada di mana-mana, nggak cuma di Wonosobo. Walaupun pada akhirnya Wonosobo punya ciri khas sendiri. Cuman jangan sampai kita saling ngeklaim lah ya, karena pada akhirnya jadi malah muncul konflik-konflik baru ketika kita ngeklaim sebuah objek budaya gitu. Bundengan milik Wonosobo, ini milik ini milik itu, ini milik dan lain-lain. Itu nggak akan selesai. Mungkin saya nggak akan berbicara panjang tentang sejarahnya atau secara filosofi dan lain-lain karena sangat panjang bahasannya. Tapi ada sisi yang menarik nih bagi saya dan mungkin teman-teman yang notabene masih muda ingin membuat sesuatu inovasi dari alat musik tradisional atau kesenian tradisional. Pada prinsipnya seperti yang tadi saya bilang, kita bisa membuat sesuatu dari sudut pandang kita masing-masing. Jadi apapun yang teman-teman tekuni, itu saya kira bisa untuk membawa atau melestarikan objek budaya ini. Nah, jadi kedepannya saya akan berbicara tentang bagaimana inovasi-inovasi itu dibangun, bagaimana kebaruan-kebaruan itu dimunculkan dari satu instrumen musik tradisional, bundengan. Nah, ini bisa diterapkan juga di alat musik lain atau di kesenian-kesenian lain juga. Khusus kali ini saya akan bercerita banyak tentang bundengan dan kemasan-kemasan barunya dan kebaruan-kebaruan apa yang membuat bundengan bisa bertahan dan anak-anak muda mulai approach, mulai berkenalan, mulai cari tahu dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan kita merangkum sebuah inovasi dari berbagai bidang itu kami coba terapkan dalam sebuah acara namanya What is Bundengan. Nah, What is Bundengan itu sendiri adalah kayak sebuah pertanyaan gitu. Bundengan itu sebenarnya apa? Sejarahnya tuh gimana? Akhirnya dibedah dalam sebuah acara. Di situ ada seminar tentang bundengan atau istilahnya bundengan talks di situ. Nah, di situ membedah bundengan tuh seperti apa sih secara sejarah, secara keberlangsungan dari zaman dulu sampai sekarang itu seperti apa perkembangannya. Kemudian ada pembahasan khusus tentang alat musiknya secara fisik, secara sejarah dan lain-lain. Nah, kemudian ada workshop bagaimana sih cara memainkan bundengan, bagaimana cara membuat bundengan, kemudian ada pementasan bundengan, kemudian ada inovasi, ada pertunjukan seni barunya gitu. Jadi kurang lebih What is Bundengan itu ketika kita mengikuti acara itu kita akan tahu, kita akan punya jawaban bahwa oh ternyata bundengan seperti ini, oh ternyata sejarahnya seperti ini, perkembangannya seperti ini, dan statusnya tuh seperti ini. Itu bisa tahu semua. Nah, mungkin saya akan mencoba menampilkan beberapa video hasil karya
saya dan teman-teman anak Wonosobo kebanyakan, dan ada juga daerah lain yang oke, aku mau ke Wonosobo bantu untuk membawa Bundengan menjadi lebih hidup. Mungkin sebelum itu saya coba putarkan video rangkuman acara dari What is Bundengan yang diikuti oleh teman-teman dari luar negeri juga. Jadi seru banget. Kami mewakili masyarakat Dusun Ngabean, Desa Madurutno yang pertama menyampaikan selamat datang. Sugeng Rawuh, welcome to my village. Bundengan jadikanlah ikon Wonosobo. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan sekarang sambil menikmati dengan cerita tentang bagaimana kita akan menikmati tinggal di desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud sangat mendukung kegiatan ini. What is Bundengan 2019. Hanya merupakan alat untuk bertemu tanpa ada tanpa ada. Berapa tahun yang melakukan kegiatan itu? Nah, salah satu yang kami lakukan. Tadi sempat disampaikan bahwa What is kita coba bareng-bareng, nanti hasilnya seperti apa nggak usah mikir hasilnya. How do you feel about joining this program? Yeah, I think this program is very cool. I'm really glad to join. I think this instrument is very special, and I always wanted to know more about how to make and how to play, and the history also. Saya mengucapkan terima kasih buat warga Ngabean, buat anak-anak muda Ngabean, Bapak Ibu, dan juga pendukung acara ini dari Direktorat Kesenian mendapatkan sebuah ekosistem seni Bundengan yang begitu luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Kurniawan, mewakili dari warga masyarakat Dusun Ngapian dan pemuda Ngapian Birawa, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Wetis Bundengan tahun 2019. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia, para tamu undangan yang sudah mensukseskan acara Wetis Bundengan di tahun 2019 ini. Harapan saya untuk Bundengan bisa dikenal masyarakat luas. Terima kasih. Ya, itu dia rangkumannya. Kalau kita merasakan langsung kayak acara di sawah, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang lokal di situ, menceritakan. Kalau simbah-simbah biasanya ya, dulu tuh saya di sawah membawa alat musik ini, kemudian duduk di sawah bersama bebek-bebek memainkan bundengan, menghibur diri sendiri dan juga menghibur bebeknya. Jadi menarik sekali cerita-cerita simbah-simbah pada zaman dulu tentang bundengan. Nah, itu yang kita juga tuliskan, kita dokumentasikan menjadi arsip tertulis. Nah, karya satu ini bisa dibilang baru karena saya belum pernah melihat sebelumnya di Wonosobo, dan itu diterapkan di alat musik bundengan, dan inilah videonya. Oke, jadi buat teman-teman, selamat mempelajari kesenian-kesenian Indonesia. Bahkan sebenarnya sesederhana kita bisa melihat di kampung kita sendiri itu pasti banyak sekali kesenian-kesenian yang ada di daerah. Kita lihat bagaimana kondisinya, apakah hampir punah atau perlu sentuhan anak-anak muda. Saya harap nantinya teman-teman bisa lebih peka dan bisa tahu bagaimana kita bisa merespon itu gitu. Dan tentunya sekali lagi kita nggak harus mempelajari secara mendalam kesenian itu, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita sentuh untuk membuat hal baru atau setidaknya membantu untuk tidak punah. Itu contoh sederhananya, kita bisa membuat mungkin Instagram Story atau di YouTube kita upload ke sosial media, sesimpel itu. Nah, pada akhir sesi ini bakal ada kuis dan kita asik-asikan di Instagram Story @look_music. Nanti saya ada beberapa giveaway juga, jadi kita seru-seruan bareng di situ. Kita akan membahas kesenian dan musik-musik lain juga di Indonesia. Barangkali teman-teman ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi, nanti bisa ke DM Instagram saya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.